pencapaian hasil positifnya nih di 3 pertandingan dari Liga 1 terakhir. Setelah 2 pertandingan terakhir Persebaya positif dapat 3 poin. Tadi Persebaya lagi meraih hasil positif kehilangan 3 poin. 2 poin maksudnya ya kan. Tadi Persebaya cuma dapat 1 poin setelah imbang 1-1. Setelah pemain PSS Semarang bikin gol telat di menit-menit terakhir pertandingan. Ya sebenarnya tadi Persebaya agak-agak apa ya? Agak sedikit bukan blunder sih, tapi agak sedikit melakukan kesalahan di segi taktikal ya, terutama di babak kedua tuh kan, ketika Persebaya di babak pertama mainnya udah oke, Flavio, Silva, Bruno sama Rivera, ini 3 pemain ini di babak pertama sangat-sangat luar biasa banget nih kontribusinya sepanjang babak pertama, terus memberikan tekanan-tekanan ke daerah pertahanan PSS Semarang, dan terbukti kan di babak pertama akhirnya Persebaya bisa bikin gol tuh lewat Rivera yang berawal dari tusukan Flavio Silva di sisi kiri pertahanan PSS Semarang, masuk ke area kotak penalti. Flavio Silva ngirim umpan crossing mendatar yang disambut dengan sangat manis sama Flavio sama Rivera tuh, yang sukses mengecoh kiper dan 2 pemain bertahan dari PSS Semarang, dan ininya bikin gol pertama di pertandingan tadi. Dan Bruno Moreira pun babak pertama punya berapa peluang bagus ya, terutama yang umpan variasi one two tuh sama Rivera kan. Tapi sayang banget tendangan placing dari Bruno Moreira malah menyamping sedikit di sisi kiri gawang kiper PSS Semarang. Sana itu jadi gol, bisa jadi Persebaya tadi menang tuh, nggak jadi seri ya kan. Yang pertama udah kelihatan banget Persebaya main super agresif dan benar-benar mengendalikan permainan, sementara PSS Semarang cenderung menunggu dan menahan di daerah permainannya sendiri ya kan. Dan Persebaya di babak pertama intens banget tuh, bisa dengan lumayan mudah masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari PSS Semarang, dan ini yang menurut gue sangat-sangat disayangkan ya. Seharusnya tuh PSS Semarang dari babak pertama aja tuh meladeni permainan ofensif dari Persebaya Surabaya. Tapi ada positifnya sih, dengan gaya bermain wait and see di babak pertama, akhirnya PSS Semarang di babak kedua mendapatkan momentum untuk sedikit demi sedikit mengambil alih sisi ofensif dari Persebaya. Kelihatan Persebaya di babak kedua agak sedikit menurun nih gaya permainan ofensifnya, dan PSS Semarang melihat momen tersebut sedikit demi sedikit naikin intensitas serangannya tuh. Dan PSS Semarang punya beberapa peluang bagus di babak kedua, tapi yang jadi gol cuma 1 lewat pemainnya tuh David Maulana kalau nggak salah ya, siapa namanya itu, gue lupa ya kan. Dan itu juga menurut gue tuh ya skema gol cukup apik ya menurut gue ya, gol-gol penyebab kedudukan Persebaya. Dan di babak kedua pun tadi sebelum gol penyebab kedudukan ini Persebaya sebenarnya punya momen, punya kans untuk kill the game ya, ketika skema counter attack di menit injury time itu Persebaya udah 5 orang ada di daerah pertahanan lawan, dan sementara back PSS Semarang cuma ada 1, dan itu juga ketinggalan di belakang 5 orang tersebut. Tapi sayang banget pemain Persebaya Surabaya nggak bisa mengkonversi peluang tersebut menjadi gol. Kalau itu gol udah selesai itu pertandingan, Persebaya bisa aja menang 2-0, tapi peluangnya malah tendangannya, flashingnya cuma nyamping di sisi kiri gawang PSS Semarang. Dari situasi tersebut PSS Semarang bisa manfaatin melalui fast goal kick, langsung melakukan skema counter attack dan dapat corner kick ujungnya. Dari skema counter kick juga cepat mengambil cornernya, dan ininya umpan crossing ke kotak penalti, dan ini di apesnya nih tulisan Hernando Ari malah kurang bersih ya, sehingga membentur pemain yang ada di dalam kotak penalti, dan bolanya jatuh ke pemain PSS Semarang yang ya dengan sangat tenang menyeploskan bola melalui kolong pemain Persebaya yang dalam kotak penalti, dan endingnya ya kebobolan ya Persebaya tuh jadi 1-1 kan. Ya seandainya Persebaya bisa terus konsisten itu di babak kedua di intensitas serangannya kayak babak pertama, ya bisa aja PSS Semarang lebih dari 1 tuh sejak menit-menit 50 atau 60. Tapi sayang banget Persebaya lebih milih ya, bukan milih ya, terlalu membiarkan PSS Semarang ngembangin permainannya di babak kedua. Flavio Silva, Bruno, Rivera ya masih tetap sih berkali-kali membahayakan lini pertahanan dari PSS Semarang. Tapi ya itu dia, PSS Semarang udah nemuin ritme permainannya nih, biarpun nggak oke-oke banget, tapi dengan main penuh kesabaran dia dan pinter mengambil momentum, akhirnya PSS Semarang bisa bikin gol penyama kedudukan. Gali Freitas ya kan, terus juga
beberapa pemain yang lainnya tuh di lini serang, terutama kan David Maulana, apa sih namanya tadi tuh, itu juga bagus banget tuh untuk apa namanya tuh, untuk menunggu momentum mencari gol penyama kedudukan. Kesabarannya akhirnya dibayar manis kan, sehingga PSS Semarang ini terhindar dari kekalahan. Bagi PSS Semarang mungkin seri rasa menang ya. Karena apa? PSS Semarang tepatnya sekarang posisi di papan klasemen sementara ada di peringkat 15, satu tingkat di atas batas akhir zona degradasi peringkat 16 PSS Sleman tuh 22, PSS 24. Dan yang menarik kita nantikan nih kiprah-kiprah perjuangan PSIS dan Persebaya di sisa match BRI Liga 1 musim ini. Kalau nggak salah ada sisa 7 match lagi ya. Kita nantikan apakah Persebaya bisa menggeser Persib atau PSIS Semarang bisa terus menjauh dari zona degradasi. Kalau Persebaya buat jadi juara menggeser Persib kayaknya sih kecil kemungkinan ya, karena Persib terlalu konsisten musim ini, sementara Persebaya sering kehilangan poin di momen-momen krusial. Poin penuh ya maksudnya, poin 3 ya. Sering kehilangan poin-poin momen-momen krusial ketika udah ada bayangan dapat poin 3, malah lengah, endingnya gagal itu dapat poin 3 ya. Pahit-pahitnya cuma dapat poin 1 doang. Dan ini jadi pelajaran penting bagi Paul Munster sebagai head coach dari Persebaya untuk jangan lengah sedikit pun, apalagi udah masuk fase akhir dari kompetisi kan. Kalau lengah aja nih di match-match berikutnya, kemungkinan Persebaya bakal terus berulang nih momen-momen kehilangan mendapatkan poin penuh alias 3 poin. Thank you banget yang udah nonton konten gua Kulit Abangan bersama gue Irwan Chan, dan thank you banget atas support netizen sekalian nih, karena support dari netizen konten gua terus, channel YouTube gua terus berkembang nih. Thank you banget, dan semoga gue bisa terus memberikan memberikan konten-konten nih tentang sepak bola tanah air dan sepak bola di luar tanah air. Yang terpenting mah bagi gue, dukung terus kemajuan sepak bola tanah air. Liga 1, 2, 3, 4 mudah-mudahan terus dibenahi, dan mudah-mudahan Liga Putri terus bisa cepat digelar sama PSSI ya kan. Grassroots juga benar-benar ditingkatin lagi nih untuk kompetisi di grassroots, dan timnas kita doain semoga timnas benar-benar bisa masuk ke dunia 2026. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa nih, gue ucapin selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Ketemu lagi bersama gue Irwan Chan di konten Pundit Abang berikutnya. Salam bola bola.